Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dipandang Allah dengan pandangan rahmat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala keinginan, mengabulkan segala hajat yang kita bawa ke majelis kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, menghapuskan diri kita daripada segala macam penyakit dan musibah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas, Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yang ulun sampaikan malam ini. Yang pertama, ulun kada hendak ceramah berdiri satu. Jadi mohon maaf ibu-ibu, ulun kada ceramah berdiri bu, karena ulun berdiri lawas mana bu, sakit pinggang boy. Ulun kemarin tuh habis burut, cuman habis burut malah tambah sakit pinggang ulun nih. Ulun gak paham juga. Apakah gara-garanya ini kena bebaik kah atau tambah sakit, ulun gak paham. Cuman yang jelas sebelum burut tadi ulun sebujurnya kada terlalu sakit, tapi pas habis burut sakit benar. Nah ulun gak paham itu. Ini sistem bagian dunia perurutan aja ulun kada ngerti. Jadi itu yang pertama, ulun minta maaf karena ulun kada bisa berdiri. Nah, jadi mohon maaf ibu-ibu kada bisa berdiri. Santai aja boy. Ulun kada bungas juga, ading ulun yang bungas. Jadi kada usah meleti ulun gin pian, meleti ading ulun aja. Kemudian yang kedua adalah walaupun acara maulid itu bahasanya itu terkesan mendadak atau tanpa persiapan, tapi segala sesuatu yang berkaitan tentang Nabi Muhammad itu pasti spesial di mata Allah. Kemudian kalaunya kita berbicara ini kita merayakan hari kelahiran Nabi, kita senang atas adanya Nabi Muhammad, ulun yakin pang ini kita membuat acara seperti ini bakal menyenangkan hati Rasulullah. Dan pian perlu tahu, tidak ada satupun amal perbuatan yang lebih banyak pahalanya, yang lebih dicintai oleh Allah, melainkan perbuatan itu, amal itu adalah menyenangkan hati Nabi Muhammad. Apapun perbuatan pian hari ini, pian sembahyang rajin, tapi kalau Nabi Muhammad kada senang dengan pian, apa gunanya? Tapi kita hadir ke ini nah, duduk-duduk kayak ini aja santai, kada terlalu repot dan segala macam, tapi menyenangkan hati Nabi. Kita duduk seperti ini pasti pun dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat karena kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi bersyukur kita ada andil di dalam sini lah. Jadi ulun sebujurnya jujur lah, kadang-kadang ulun tuh iri dengan orang-orang yang jor-joran untuk menyenangkan hati Nabi itu. Ulun jujur itu membahagiakan benar gitu. Nah, iri kadang-kadang kita nih. Kadang-kadang ada orang nih, mohon maaf nih lah, kayak misalkan kayak contohnya kayak ibu-ibu tadi memasak dari pagi, mempersiapkan ini itu segala macam. Pian kira itu kerda gunanya kah? Itu kerda hasilnya kah? Setiap yang mereka lakukan, kalau memang niat mereka benar untuk membahagiakan Nabi, pasti mereka akan dibahagiakan Allah, itu pasti. Jadi siapapun hari ini yang ada andil di dalam setiap acara majelis ataupun di acara maulid, ada andil walaupun sedikit, itu pasti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kena hadir ke acara itu begini palah nilun madahipian baik. Habib Umar itu sering bilang kalimat al-khadam gadam. Orang yang berkhidmah, orang yang rajin membantu orang dalam majelis itu pasti lebih unggul dibandingkan orang yang lain. Nah, ulun beri contoh. Kami itu dulu di Hadramaut itu santri itu banyak benar yang hendak berkhidmah membantu majelis. Banyak benar, semua santri itu hampir mungkin 99% santri itu hendak membantu Habib Umar di rumahnya Habib Umar. Tapi Habib Umar itu memilih orang-orang tertentu aja. Habib Umar itu memilih orang tertentu aja. Kalau bapak dan ibu sekalian hari ini tahu siapa sih pembantu Habib Umar dulu di rumah beliau waktu kami di zaman ulun sekolah di Hadramaut,
Yang pertama, ini kena hari Kamis tanggal 19 kah Haul Habib Toha di Samarinda. Yang penceramahnya namanya Habib Abdul Qadir Ba'bud. Itu kawan ulun di Hadramut. Ulun ngiaunya itu kada Abdul Qadir, kada Habib, kada. Ulun ngiaunya Ba'bud aja. Itu Ba'bud itu, si Abdul Qadir Ba'bud itu beliau itu jadi tukang sapu di rumah Habib Umar. Kalau pian hari ini juga melihat Instagram ataupun melihat YouTube, pian kena coba klik aja di Google atau dimanapun, cari Majelis Rasulullah Malang. Majelis Rasulullah Malang. Itu yang mimpin Majelis Rasulullah Malang itu adalah Habib Muhammad bin Anis Sahab. Ulun ngiyau Muhammad itu sejam dengan ulun ngiyaunya Ye Sahab. Itu sekarang jadi pimpinan Majelis Rasulullah gara-gara apa? Gara-gara berkhidmah di rumah Habib Umar juga. Majelis Rasulullah di Bali ada namanya Habib Mahdi dengan Syaugi Al-Maghribi. Itu tukang sandalnya Habib, tukang bawa kantongkatnya Habib, tukang bawa kitabnya Habib. Kalau kita lihat dari 3 contoh orang ini 3-tiganya orang yang berkhodam membantu adanya majelis dan membantu orang alim di dalamnya. Jadinya Habib Umar tadi, orang yang rajin membantu majelis atau orang yang rajin berkhodam membantu orang-orang dalam majelis taklim ataupun majelis ilmu, maka orang tersebut akan lebih unggul dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Itu yang harusnya pian cari. Jadi ulun jujur aja lah, kalau pian mengolah acara kayak ini biar sekecil apapun bahasanya tuh ingat baik-baik. Kededa acara memperingati Maulid Nabi itu kecil tuh kededa. Semuanya pasti besar karena kita mengagungkan Nabi yang terbaik, Nabi yang terbesar di antara seluruh para Nabi dan Rasul. Jadi harusnya pian berbangga diri bisa ikut andil dalam acara ini. Oke. Bukan itu yang kita bahas hari ini lah. Itu cuma mukadimah aja. Santai aja lu. Belum lagi. Ulun ceramah cuma aja 15 menit aja insyaallah. Karena tadi jar bapak bapak panitia tadi ibu-ibu sudah uyuh. Kita kasihan ibu-ibu kan. Jadi kita enggak bisa lawas-lawas gini ceramah kan. Kasihan ibu-ibu. Oke. Kita hari ini akan menceritakan beberapa daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW dan ulun minta pian telaah ini baik-baik. Pian telaah, pian cerna dengan pemikiran pian apa yang bisa kita simpulkan dari apa permasalahan yang kita bahas hari ini. Yang pertama, ini kita berkisahan aja lah, santai aja, jangan tapi tegang lah supaya jangan ngantuk. Ini bina tertunduk nih ulun muar benar apakah? Jangan tunduk-tunduk. Pertama, ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ketika Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah menuju Madinah, hijrah ke kota Madinah, itu penduduk Madinah semuanya memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad karena bahagia atas kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah. Seluruh orang, ada yang punya uang berlebihan, julung uangnya ke tempat Nabi. Ada orang yang punya unta, hewan ternak lebih, dijulung wadah Nabi, dikasihkan tempat Nabi. Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik ini kada punya harta, kada punya hewan ternak, dan hendak juga memberi hadiah untuk Nabi. Orang-orang memberi hewan ternak karena punya hewan ternak. Orang-orang memberi uang karena punya uang. Ummu Sulaim kada punya harta, kada punya hewan ternak, tapi Ummu Sulaim punya anak. Datanglah Ummu Sulaim dengan anaknya Anas bin Malik ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun hendak berhadiah dengan pian ya Rasulullah, tapi ulun bukan orang kaya yang punya harta banyak, dan ulun juga bukan orang yang punya hewan ternak yang banyak. Tapi ya Rasulullah, ulun punya anak. Ulun minta kepada pian ya Rasulullah, jadikan anak ulun ini pembantu di rumah pian. Kalau menurut ulun pribadi, ini Ummu Sulaim adalah orang yang paling beruntung di antara seluruh penduduk Madinah ketika memberi hadiah kepada Nabi. Kenapa Ummu Sulaim yang paling beruntung? Anas bin Malik ini dikatakan 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Anas bin Malik itu umurnya 10 tahun. 10 tahun beliau bersama Rasulullah, sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Anas bin Malik itu baru berumur 20 tahun. Jadi dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun, Anas bin Malik itu dengan Nabi aja. Nah,
yang ulun hendak sampaikan hari ini, Sayyidina Anas bin Malik ini dapat doa dari Nabi. Sayyidina Anas bin Malik ini dapat doa dari Nabi. Apa doa dari Nabi untuk Sayyidina Anas bin Malik? Allah doakan Anas bin Malik dengan 5 doa. 1. Allah doakan Nabi Muhammad mendoakan Anas bin Malik agar Anas bin Malik mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Yang kedua, Anas bin Malik didoakan oleh Nabi untuk dapat masuk surga bighairi hisab. Yang ketiga, Anas bin Malik didoakan Nabi agar memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Yang keempat, Anas bin Malik didoakan Nabi agar mendapatkan keturunan yang banyak. Anas bin Malik didoakan Nabi, doa yang kelima, agar didoakan oleh Nabi agar memiliki umur yang panjang. Ini doa dari Nabi SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. Jawabannya, apakah doa Nabi Muhammad terkabul kepada Sayyidina Anas bin Malik? Jawabannya, iya. Yang pertama, Nabi Muhammad mendoakan Sayyidina Anas bin Malik untuk mendapatkan keberkahan. Kalau seandainya Anas bin Malik itu hidupnya kada berkah, kada mungkin namanya kita sebut di sini. Yang kedua, ini perkara mustagrab, kita kada bakal tahu. Anas bin Malik dijadikan Allah sebagai penghuni surga, itu doanya Nabi. Siapa yang Nabi sudah berdoa itu kada mungkin kada dikabulkan Allah. Lawan juga Sayyidina Anas bin Malik ini pembantunya di rumah Nabi setiap saat dengan Nabi, kada mungkin kada masuk surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anas bin Malik didoakan keberkahan dari hartanya oleh Nabi. Terbukti kah kada? Jawabannya terbukti. Dengan cara apa Allah Ta'ala membuktikan doa Nabi itu terwujud? Pian pernah melihat pohon kurma kada? Pernah melihat pohon kurma, Pak? Pernah sudah? Di mana? Di TV? Yang langsung belum pernah. Tahulah pian pohon kurma itu buahnya itu muncul bulan apa? Yang tahu lah. Pelet begini. Pohon kurma itu berbuah atau mulai masaknya pohon kurma itu masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu mulai berbuah kurma tuh. Habis itu Sya'ban sudah mulai jadi rutop. Yang kurma setengah matang, Ramadannya matang. Itu kurma. Dan kurma itu berbuahnya cuma 1 tahun sekali. Tapi dari kebun daripada Sayyidina Anas bin Malik, kurmanya setahun itu berbuahnya 2 kali. Kurma-kurma lain di Madinah cuma sekali setahun. Kurma Anas bin Malik berkat doanya Nabi Muhammad itu kurmanya 1 tahun 2 kali berbuah. Kan jelas jadi orang kaya Sayyidina Anas dengan berkat hartanya itu didoakan oleh Nabi. Kemudian yang keempat doa Nabi kepada Sayyidina Anas didoakan Nabi agar memiliki keturunan yang banyak. Pian tahulah anak Sayyidina Anas bin Malik itu ada berapa? 100.000 lun bari duit pun pian tahu. Berapa anak Sayyidina Anas bin Malik? 2 kah? 3 kah? Berapa? Berapa Perel? 24. Ya, Pak Perel selamat karena dapat apa-apa. Salah. Sayyidina Anas bin Malik ini didoakan Nabi agar memiliki keturunan yang banyak. Dan pian tahulah anak Sayyidina Anas bin Malik itu ada berapa? 128. 128. Pian jangan bertakun bininya ada berapa aja. Nah itu kalau saya pinta nih, ulun nggak tahu. Cuman doa Nabi Muhammad itu terbukti bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik ini diberikan keturunan yang banyak dan beliau terbukti memiliki anak 128 orang anak. Ulun kada tahu sidin menghafal nama anak sidin kayak apa. Lah kayak apa pian bayangkan. Kita anak 45 aja bisa tepu huruf-huruf ngaran. Sidin 128. Tapi ini ngarnya doa Nabi dan terbukti itu. Dan yang terakhir Sayyidina Anas bin Malik ini mempunyai umur yang panjang. Dikatakan Sayyidina Anas bin Malik ini berumur hampir 121 tahun. Karena ketika 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik bersama Nabi wafat, diganti dengan Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diganti Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, diganti Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, diganti Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diganti Khalifah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, diganti Khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu Sayyidina Anas bin Malik masih hidup. Ganti presiden sudah. Berapa kali ganti presiden sini masih hidup aja. Karena berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Uyuh. Ulun ini hari ini kebanyakan makan. Bapak Iril ini jahat. Harus makan ya terus. Ulun gambung parut.
Yang kedua, ada satu sahabat Nabi SAW yang sering kita dengar namanya, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah itu dulu sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams. Abdus Syams namanya. Kemudian diganti oleh Nabi ketika Sayyidina Anas bin Malik, ketika Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam, Abdus Syams itu diganti menjadi Abdurrahman. Jadi kalau kita kenal hari ini, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhor. Nama asli Abu Hurairah itu bukan nama, itu kunyah dalam ilmu nahwu. Tapi nama beliau namanya Abdurrahman bin Sakhar. Oke, kita kan bisa baca sebab asal usul nama tersebut. Cuman yang jelas, ada satu peristiwa yang menarik yang malam ini kita kisahkan. Sayyidina Abu Hurairah ini di satu hari berjalan melihat ada dua orang manusia yang melakukan perbuatan apabila kita lihat hari ini, itu dua-duanya ini melakukan sesuatu yang aneh kalau kita lihat sekarang. Apa contohnya? Dua orang ini saling duduk berhadapan. Jadi ulun duduk di sini, ading ulun duduk di hadapan sini. Jadi dua orang ini duduk berhadapan. Abu Hurairah datang melihat orang ini berdua. Jadi apa yang dilakukan dua orang ini? Yang satu berdoa, ya Allah, ulun hendak ini, hendak ini, hendak ini. Yang satunya mengaminkan. Paham lah? Jadi ulun berdoa itu mengaminkan. Karena ini sudah tuntung doanya, selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai. Ini lagi yang berdoa sebelah sini. Jadi yang berdoa, ya Allah, ulun hendak ini, hendak ini. Ulun pulang tugasnya apa? Mengaminkan. Amin, amin, amin. Jadi itu aja bergantian. Abu Hurairah iri. Bisa nih join, jadi gitu nanti. Bisa nih gabung nih kan. Datang Abu Hurairah wadah orang nih. Boleh ke aku 4? Jadi jarnya yang berdua nih, jangan gin, kami berdua aja cukup dah. Ikam cari aja yang lain, karena siapa ada orang lewat, nah ikam bawain kan. Jangan lawan kami cukup berdua aja sudah. Ngalih, mun bertiga selisih gitu kan ngalih. Jadi jarak Abu Hurairah, itulah jisidin. Sudah aku hadangi orangnya siapa yang lewat. Ternyata subhanallahnya, karena memang Allah yang mengatur, Nabi Muhammad yang lewat. Ya Rasulullah, jarak Abu Hurairah. Sini ya Rasulullah. Ada apa jarak Rasulullah? Ya Rasulullah hendak ke ini juga. Yang ke ini hendak ke ini juga. Ya Allah, jadi Sayyidina Abu Hurairah, ini ya Rasulullah, ini berdoa, itu mengaminkan. Nah, kena ya Rasulullah, ulun berdoa, pian mengaminkan. Pintar juga Abu Hurairah nih. Berdoalah Sayyidina Abu Hurairah di situ dan Rasulullah yang mengaminkan. Apa yang diminta Abu Hurairah? Amun pian, bayangkan aja pian hari ini. Amun Rasulullah melakukan perbuatan itu lawan pian, apa yang pian minta? Ya Allah, ulun hendak kawin lagi ya Allah. Ulun hendak kaya raya ya Allah. Pasti pikiran kita kayak itu aja loh. Apa yang diminta Abu Hurairah? Abu Hurairah itu minta bukan masalah dunia, bukan harta, bukan istri, bukan pekerjaan, dan bukan apapun. Ya Allah, berikan ulun ilmu yang bermanfaat dan kuat dalam hafalan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi yang mengaminkan. Apakah terkabul doa Abu Hurairah yang diaminkan oleh Nabi Muhammad tadi? Jawabannya, kalau pian baca hari ini kitab namanya Sahih Bukhari, atau pian cari kitab namanya Sahih Muslim, itu asahul kutubu musannafah. Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia, itu Sahih Bukhari. Kitab yang paling benar setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Kalau pian baca Sahih Bukhari, siapa nama yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad? Jawabannya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan kalau pian tahu siapa sih orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang pertama masuk Islam, orang yang pertama masuk agama Islam setelah Nabi Muhammad diutus jadi Rasul siapa? Siapa? Abu Bakar. Ujran. Orang yang menjadi orang Islam pertama setelah Nabi diutus menjadi Rasul bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar, bukan Ali. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Istrinya Nabi Muhammad itu orang yang pertama masuk Islam. Jadi kalau kita hari ini melihat siapa orang yang pertama masuk Islam di seluruh muka bumi, itu Sayyidah Khadijah. Yang kedua baru Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau kita lihat, adakah dari nama-nama tadi ulun sampaikan, adakah nama Abu Hurairah di awal-awal orang yang masuk Islam? Kerda. Abu Hurairah itu hidup bersama Nabi cuman 4 tahun. Sebelum Nabi Muhammad wafat, Abu Hurairah itu 4 tahun dengan Nabi, cuman 4 tahun. Bukan kayak Sayyidina Utsman, bukan kayak Sayyidina Umar, bukan kayak Sayyidina Abu Bakar, bukan kayak Sayyidina Ali. 4 tahun. Tapi 4 tahun kebersamaan Sayyidina Abu Hurairah itu diberkahi oleh Allah, dan Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Itu Abu Hurairah. Nah,
Titik lah, sudah kisahnya sudah titik gitu, sudah. Belum udah berkisah. Dari dua kisah tadi, apa mukjizat Nabi Muhammad yang ada di dalamnya? Tahu? Doanya Nabi. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Doa Nabi itu mustajab. Ya namanya Nabi, pang kita kan ada apa-apa. Nabi itu doanya mustajab. Cuman, nah ini hikmahnya. Nabi itu berdoa dikabulkan Allah. Harapan kita adalah kita pun berdoa dikabulkan Allah. Ini masalah kita hari ini adalah ini. Sadar kada sadar pian, masalah kita hari ini itu. Kita nih malas berdoa. Padahal Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kamu, astajib lakum, jawabnya Allah. Kalian meminta, aku yang kabulkan. Pintalah ya Allah, minta. Pintalah itu fi'il amr, perintah. Dia disuruh minta, aku yang kabulkan, jadi Allah gitu. Nabi pernah bersabda, is'alullaha walau bimilhi ta'amikum, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam gasan makanan ikam, jadi Nabi. Kita saat pian mengolah garam tuh, makanan tuh garamnya kada banyak loh. Dengan garam yang sedikit itu, kita pun harus minta dengan Allah, apalagi perkara yang lebih besar daripada garam. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menyuruh benar kita berdoa. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang Islam hari ini. Senjata orang Islam itu hari ini ya doa. Makanya lupa deh hipian, kita nih jarang banget berdoa karena kita nih malas berdoa. Permintaan hidup banyak. Berdoa karena mau. Nah, ulun tuh kada paham tuh. Pian percuma usaha siang malam. Tapi kalau kada ada doa di dalamnya, pian percuma. Lawan juga jadinya sih apa tadi? Oka tadi apa? Berdoa juga tarus-tarusan kada begawi itu bungul juga. Itu bungul banar gitu. Cuman, nah ini pada pian, berdoa itu senjatanya orang Islam. Apapun masalah pian hari ini, apapun yang pian mau hari ini, minta kepada Allah, angkat tangan pian, minta kepada Allah, kededa batasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam doa pian. Minta apapun walaupun itu agak mustahil, tapi ya jangan juga mustahil benar. Ya Allah, lu hendak jadi nabi misalkan. Nah, itu ya kan bukan mungkin. Minta aja dengan apapun. Allah tuh dalam satu syair dikatakan gini. Apabila ada sesuatu hal yang kalian mau, maka pintalah kepada Allah, karena pintu rahmat Allah tuh kada pernah tertutup sama sekali. Minta kepada Allah, apapun yang pian mau hari ini. Ya Allah, ulun hendak bisi duit. Dan minta kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, ulun hendak minta duit 100.000 aja. Jangan tanggung-tanggung. Pian kira Allah miskin kan? Minta duit 100.000 aja. Ya Allah, hendak minta duit 1 miliar. Kalau kurang, ya Allah hendak minta duit 1 triliun. Kalau kada dikabulkan juga 1 triliun, ya sedikit-sedikit barang gitu nah. Ya 10% dari 1 triliun kan lumayan juga. Jadi minta aja terus dengan Allah Ta'ala. Jangan pian ragukan. Makanya kayak inilah. Doa itu terkadang bisa dikabulkan Allah dengan cepat. Tergantung dari kadar husnudzon seorang makhluk kepada Tuhannya. Semakin kita bersangka baik dengan Allah atas doa kita, maka semakin mudah Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Karena Allah pun akan bersangka baik kepada orang yang bersangka baik kepada Allah. Apa jadinya Allah dalam hadis qudsi itu? Ana inda dzanni abdi bi falyudzanni bi ma syaa. Aku ini jadinya Allah atas sangkaan hambaku, maka berprasangkalah kepadaku dengan prasangkaan yang terserah kalian. Kalau kita berprasangka baik dengan Allah, Allah pun bakal berprasangka baik dengan kita. Kalau kita ragu-ragu dengan Allah mengabulkan doa atau kada, maka Allah Ta'ala pun kada bakal mengabulkan doa pian. Pian yakin aja, ya Allah, ulun nak duit 1 triliun, titik. Ulun yakin pian pasti memberi itu. Maka Allah akan mudah memberikan itu. Tapi diiringi usaha juga. Diiringi usaha. Mun pian pengangguran nak duit 1 miliar itu agak ngalih sedikit. Sadar diri ya, bang sebujurnya. Tapi kalau pian seandainya minta perkara yang kecil aja di hadapan Allah, tapi dengan prasangka yang buruk pian kada yakin atas kabulnya doa pian, maka Allah Ta'ala kada mungkin memberikan hal kecil tersebut walaupun itu mudah bagi Allah. Jadi bujur-bujur sangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat baik-baik, ada juga waktu-waktu yang bagus untuk kita berdoa kepada Allah. Ini dihafalin supaya pian mun tekan napasnya, pian berdoa bujur-bujur. Kapan waktu-waktu mustajab doa itu? Ada waktu-waktunya. Kapan waktunya? 1. Diingati inilah. Jangan diingati kena kada berdoa juga. Ulun kada paham juga bang pina ngalih mana ka mangkat tangan tu ulun kada paham juga.
Kapan waktu mustajab doa? Yang pertama di malam Jumat dan di hari Jumat. Ini malam apa? Jumat. Hari Jumat itu waktu mustajab doa, malam Jumat waktu mustajab doa. Ada lagi waktu yang paling mustajab di hari Jumat itu. Kapan waktunya? Nah, ini khusus bagi bapak-bapak, tolong ini dipahami baik-baik. Kapan waktunya? Waktu yang pertama adalah ketika khotib duduk selesai khutbah pertama, sebelum menuju khutbah kedua, itu ada celah di situ, itu waktu mustajab doa. Paham gak nih? Khotib khutbah pertama kalau nih, Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ini tuntung nih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Khatib duduk nih. Nah, itu berdoa pian tuh. Itu waktu mustajab doa tuh. Sampai kapan? Sampai khatib naik untuk khutbah yang kedua. Itu satu. Yang kedua, waktu mustajab doa itu di hari Jumat itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu waktu mustajab doa. Itu satulah malam Jumat dan hari Jumat. Waktu mustajab doa yang nomor dua adalah ketika apa? Ketika hujan. Bukan hujan pas sudah tengah-tengah hujan, bukan. Awal hari turun hujan itu, awal turun hujan itu saatnya pian berdoa. Karena itu mulainya rahmat Allah dikucurkan, dimulai waktu itu, maka pian banyak-banyak berdoa di waktu itu. Ketika apa tadi? Ketika awal hujan. Hujan lah, bukan gerimis lah. Sama, ibu aja. Beda. Hujan tuh deras, gerimis tuh bebayaan aja. Gerimis dulu biasanya. Kalau sudah mulai hujan deras tuh, nah itu dah. Tapi awal-awalnya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika orang musafir, itu doanya mustajab. Kalau pian bepergian kemana-mana, ke Samarinda, nah itu banyak berdoa. Jangan banyak-banyak melihat binian aja. Banyak berdoa. Kalau musafir itu dakwahnya mustajab. Kenapa orang musafir itu doanya mustajab? Karena musafir itu kerja yang nyaman. Musafir itu ta'ab. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan itu lelah, capek, kerja yang nyaman ya. Ketika mereka musafir, itulah saatnya doa mereka dikabulkan Allah untuk mengganti kelelahan yang mereka rasakan. Dan ada lagi tempat yang mustajab doa pulang. Di mana tempatnya mustajab doa? Ketika pian melihat Ka'bah, itu mustajab doa. Mabib jauh, kawa dari foto aja, kada bisa dari foto. Harus langsung melihat Ka'bahnya. Itu waktu mustajab doa. Kalau pian hendak mendapatkan tempat yang mustajab doa, itu melihat Ka'bah, itu mustajab doa. Coba lebih aja, nabung dia supaya kau tolak umroh gitu. Ini ulun mohon maaf nih lah, bukannya maksud menyinggung atau apa. Kadang-kadang orang-orang tuh kada mau tolak umroh padahal kaya raya. Itu ulun kada paham juga. Hatinya terbuat dari batu, kada dari semen, kalau ulun kada paham juga. Padahal orang-orang tuh ngarannya hidup bang lah. Kadang-kadang orang miskin hendak benar tolak umroh, tolak haji. Orang kaya, kawa aja daftar tolak hari itu pun kawa. Cuman ngarannya hati kada dibuka Allah, kada mau walaupun duit sebanyak apapun. Nah, itu ngalinya. Ya mudah-mudahan kita ini diberi hidayah oleh Allah lah supaya kawan. Dah kah? Belum gin. Sekali lagi ulun lah. Terakhir ulun sampaikan kepada pian. Hati-hati juga dengan doa orang yang dizolimi. Hati-hati. Hati-hati pian. Pian suka zolim dengan orang. Orang yang pian zolimi itu kadang-kala mengucapkan kalimat doa itu pasti dikabulkan Allah. Contohnya kayak apa? Contoh hari ini pian melakukan perbuatan zalim kepada orang. Orang zalim itu merasa terzalimi atas kelakuan dan sifat tingkah laku pian. Ingin berdoa keburukan untuk pian, maka mudah Allah Ta'ala kabulkan. Hati-hati pian. Jangankan orang Islam, orang kafir pun apabila pian zalimi, ingin berdoa, doanya mustajab. Apalagi orang Islam. Jadi hati-hati. Hati-hati, bujur satu. Yang kedua, hari ini saudara-saudara kita di Palestina itu lagi berperang membela tanah mereka, membela agama Islam. Kalau pian nyambat bab itu beb masalah negara, beb masalah politik, kada usah disangkut pautkan dengan agama Islam. Salah, Pak. Palestina itu bagian daripada Islam. Dari mana ulun nyampaikan itu? Nabi pian dulu sembahyang menghadap kiblatnya di situ.
Islam itu ketika Nabi diutus menjadi Rasul, kemudian diperintahkan untuk sembahyang fardu berjamaah, sembahyang fardu, itu kiblatnya kemana? Bukan Ka'bah. Kiblatnya itu Masjidil Aqsa di Palestina sana. Itu kiblat Nabi, pian. Nabi berisra Mi'raj, singgahnya di Masjidil Aqsa. Sahabat-sahabat Sayyidina Umar bin Khattab mempertahankan berperang. Sahabat-sahabat itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut Masjidil Aqsa itu. Hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin itu mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Palestina. Itu bukan masalah negara, Pak. Itu masalah agama Islam. Kalau bapak-bapak ini pernah membaca cerita tentang akhir zaman. Akhir zaman itu, karena kan ada satu orang muncul namanya Dajjal. Dajjal itu muncul ke muka bumi. Dajjal itu mengajukan syarat yang hari ini masih diproses oleh orang-orang Yahudi di Israel. Apa syarat Dajjal itu bisa turun? Kita berdoa hari-hari supaya Dajjal jangan turun. Si bagian Yahudi bungul ini hendak Dajjal hendak turun. Jadi jernya orang-orang dikatakan Dajjal itu bakal turun dengan syarat Palestina itu seluruhnya 100% diduduki oleh orang-orang Yahudi semuanya. Kalau 100% orang Yahudi duduk di Palestina, Dajjal turun. Hari ini 60% orang Israel tinggal di Palestina. Sisa 40% aja lagi si bungul itu turun. Si Dajjal itu turun. Hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin berperang mempertaruhkan nyawa untuk menghindari hal-hal yang kayak itu. Tapi siaplah sudah kiamat Dajjal turun. Siaplah sudah. Udah harapan siap, pian kawin aja belum, udah kau siap-siap. Makanya, kenapa lu menyampaikan ini? Karena ini kita tadi membahas masalah doa. Tugas pian hari ini adalah bukan pian tulak ke sana. Harusnya pian ulun bimnya berjihad ya sudah ke Palestina situ. Pak, orang di sana tuh perangnya pakai skill. Pian masih mendengar petasan jadi tahajud masih kerusakin tulak ke situ. Pacangan jadi beban pian di sana. Aku jihad bismillah aja pian. Datang sana tembak Israel mati pian. Karena gunanya merepoti orang menyembahyangkan pian gini menguburkan pian. Harusnya gini pian tulak ke sana. Kalau pian ada uang, ada rezeki, bantu dengan uang pian. Nabi ulun makan aja sulit apalagi nang bantu orang Palestina. Namun kayak itu bantu mereka dengan doa pian. Bantu mereka dengan doa pian. Karena jadi ulun tadi ulun sampaikan di awal tadi, doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang Islam, maka bantu orang Islam dengan doa-doa kita. Dan Nabi pernah bersabda, doa fi dhahril ghaibi kana mustajabun. Doa dari seorang muslim untuk saudara muslimnya yang lain itu mustajab, maka berdoalah untuk mereka. Ini ulun beri contoh lah. Kalau pian ada sesuatu hajat, ada satu keinginan yang apabila pian berdoa sudah rancak banget tapi kada dikabulkan Allah Ta'ala juga, maka pian ulun beri satu cara yang mana Nabi ajarkan ini. Caranya apa? Caranya doakan saudara kita yang lain dengan apa yang kita mau. Itu terbukti ampuh. Ini contoh nih, jangan saring-saring. Apa yang pian mau misalnya? Ya Allah ulun hendak kawin pulang. Ini contoh aja. Ya Allah ulun hendak kawin pulang. Maka pian sudah berdoa 10 tahun dah pian berdoa tapi kada dikabulkan Allah Ta'ala juga. Hawar lawan bini yang pemamaian itu aja terus gitu nah. Penyarikan mana bini hendak pulang cari yang lain. Ya Allah hendak minta kawin lagi, hendak kawin pulang tapi kada dikabulkan Allah Ta'ala juga. Kayak apa caranya? Doakan tetangga pian kawin pulang. Doakan tetangga pian, ya Allah tetangga ulun tuh kesian bininya penyarikan benar, tolong kawinkan lagi dengan istrinya yang baru. Nah, ketika pian mendoakan itu saudara pian, bukan pian aja yang mengaminkan, tapi dikatakan malaikat yang akan mengaminkan atas dosa atas doa tersebut. Jadi kalau hendak doa pian hancap dikabulkan dan diaminkan malaikat, doakan saudara pian yang muslim akan doa apa yang pian mau. Ini contoh aja. Amun pian hendak yang lain, ya Allah hendak kaya raya, kayakan juga saudara ulun, tetangga ulun itu kayakan juga. Itu doanya kayak itu. Itu resepnya, caranya supaya doa itu dikabulkan Allah. Lawan juga jernya Oka tadi, kalau seandainya doa pian kada dikabulkan Allah, pang kayak apa yuk? Berdoa bipai lawas dah ulun bipai jangan berdoa. Apa gerang doa pian ulun bipai hendak jadi bos batu bara ya, tapi begawi kada. Nah, ini kan bungul. Ya jelas saya kada dikabulkan Allah doaan gitu.
Tapi doa-doa yang kecil pun kada dikabulkan Allah. Padahal permintaan itu kecil aja, tapi Allah Ta'ala kenapa kadang bari juga? Ingat baik-baik Pak. Ada satu kaidah dikatakan Ibnu Athaillah, ikhtiyarullahu lak khairun min ikhtiyarik li nafsik. Apa yang Allah Ta'ala pilihkan untuk dirimu, itulah yang terbaik daripada pilihan dirimu sendiri. Apa yang kita mau hari ini belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Tapi apa yang Allah Ta'ala beri, itu pasti yang terbaik untuk kita. Pian hari ini minta kaya raya, tapi pian kada pernah kaya raya. Pian ambil hikmahnya. Mungkin dengan kaya raya bisa juga kena pian sombong. Bisa juga kena pian dibunuh orang, misalkan pian kaya raya. Ada naudzubillah min dzalik, misalnya ada maling masuk rumah pian pas kaya raya, bunuhnya pian. Apa gunanya kekayaan pian? Nah, makanya Allah Ta'ala menjadikan pian miskin hari ini, kita miskin ini mungkin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu, pian sangka baik dengan Allah aja sudah. Minta terus tapi kadang-kadang dikabulkan, sabar aja. Karena ada yang dipilih oleh Allah itu yang bakal terbaik untuk kita. Pahami baik-baik itulah. Jadi kereda celah untuk kita seorang muslim ini berprasangka buruk dengan Allah itu kereda. Pahami itu baik-baik. Sudah ginlah, itu ginlah yang ulun sampaikan. Setengah jam dah, cukup. Berlalan lah. Ya... Uyuh bener lun, kenapa nih hari ini? Panas banget. Di pesan ini gonol aja bang, tapi kada pernah kerasa ya, kada terasa aja. Harusnya bahas ya bang nih. Ya mudah-mudahan kena bahas ya suatu saat misalnya. Jangan amin-amin aja lah, bantu. Amin-amin aja ya kada mempan juga. Jalan tadi apa? Mau amin aja tapi kada ada usahanya ya percuma juga. Jangan aminnya bekaras, duit pina bersimpan bener. Yang kayak semalam jalan sampaikan tuh, celengan masjid tuh laju bener jalannya. Kada pernah singgah, ditunjul orang terus. Pinang apik, pernah hidup 2.000, 3.000 aja pinang kada nang bari duit. Rokok daras misap. Sumbang ke masjid bilang kada mau, pinang ngalih mana barat benar kantong nih keluar duit. Alasannya apa? Oh, ketinggalan duit. Dasar kada niat nang bari. Padahal itu aja. Kadang-kadang ini mohon maaf nih lah, ulun kada maksud apa bang lah, tapi mau tersinggung biar kada apa-apa. Ulun ikhlas ya mau tersinggung. Rancak tuh ada kalau orang-orang yang biasanya pengumuman hari Jumat. Daftar penyumbang hari ini adalah Bapak Fulan bin Fulan, menyumbangnya. Amun nyumbangnya gonol pae kada supan pae ngaran disambat. Amun nyumbang 20.000 ngaran disambat juga, ini baru supan. Hari ini telah menyumbang jana Bapak Fulan bin Fulan sebesar 20.000, minta bacakan Yasin, tahlil dan segala macam. Ini kada sadar diri ngarannya. Banyak yang kayak itu tuh di Samarinda tuh. Nyumbang 5.000 beli disambat ngaran. Kenapa nyumbang kayak itu disambat ngaran? Harus salah yang kayak itu tuh. Nyumbang itu yang paling bagus, sedekah itu yang paling bagus. Bahkan Nabi itu nyambat gini, salah satu orang yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Hari kiamat tuh manusia semuanya tuh kumpul, Pak. Matahari satu jengkal di atas kepalanya. Kerdeng bisa nolong, kecuali Allah. Satu jengkal di atas kepala manusia, semua manusia matahari satu jengkal di atas kepalanya. Pian hari tadi aja kami kepanasan di rumah. Bahasa sudah. Guring masih kepanasan juga. Apalagi satu jengkal. Matahari yang jauh banget aja kepanasan, apalagi satu jengkal. Karena yang bisa selamat dari matahari itu kecuali ada naungan. Dan naungan itu Allah yang beri. Orang yang dapat naungan Allah itu diantaranya adalah orang yang mendapatkan naungan Allah diantaranya adalah orang yang bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya karena tahunya bersedekah. Maksudnya apa hadis Nabi tadi? Orang itu bersedekah, orang lain kerda yang tahunya bersedekah. Itu yang paling bagusnya sedekah. Kalau pian istiqomah mengamalkan itu, maka ulun jamin, bukan ulun yang jamin, Nabi yang bilang. Nabi mengatakan orang tersebut akan dinaungi Allah Ta'ala di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah tersebut. Ini pun bersedekah, itu kudu sebut tampai baik. Bro, sedekah celengan lewat. 20.000 untuk kerihing benar ya, melihat 20.000 nah sedekah. Awas benar manu. Masukkan ke celengan itu. Supaya apa? Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Karena ada gunanya akhirnya. Ini sudahlah, artinya kadosa yang aneh-aneh pian hari ini. Pahalanya rada juga. Sudah bersedekah 2.000, sombong lagi. Wah, ini rada gunanya hidup. Sudahlah, berlaanlah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sebujurnya ulun tadi kada maksud menyinggung, tapi mun tersinggung ulun syukur alhamdulillah. Ulun suka aja menyinggung orang-orang supaya kadang memang gitu Pak. Mun tersinggung tuh bagus. Kalau memang ingin di saat yang sama mendapatkan hidayah oleh Allah, ini berubah.
Tapi kalau seandainya pas waktu itu memang Allah Ta'ala pas muar-muarnya juga lawan pian, ya tetap Pak, pian kayak itu aja. Tapi bagus, ya mun kan ditembak Pak, pian kada kena-kena. Makanya mohon maaf, selama ulun di Kota Bangun ini berapa hari ulun di Kota Bangun ini menembaki pian terus, ulun minta maaf. Ya mudah-mudahan ada yang tepat sasaran, insya Allah lah. Tepat sasaran, pas hidayah Allah turun juga, ya mudah-mudahan dapat hidayah semuanya insya Allah. Itu yang dulu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan badan kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman dan di Suriah dan seluruh biladil muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh penyakit, angkat seluruh musibah dari diri kita dan keluarga kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita bisa berziarah ke Baitullahil Haram dan bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah yang luas, Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa la hadhihi niyyah wa kullu man nabi sallallahu alaihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya mujib as-sailin ya rabbal alamin. Allahumma dinna bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma jammilna bil 'afati was salamah, haqiqna bit taqwa wal istiqamah wal 'aidin mujibatin nadamalika sami'ud du'a. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwa indal hisab wa amana minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.